Tasliah TV, Cahaya Islam, Keluarga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz dan Ustadz Alvin. Saya Waalaikumsalam. terima kasih Ustadz. Saya seorang PNS Ustadz. Sesuai pengalaman Ustadz, adakah cara agar kita lebih tenang menghadapi kemungkaran atau hal-hal yang tidak sesuai dengan hati nurani? Karena sebagai seorang PNS kan kita tidak boleh tidak boleh terlalu bersuara gitu ya Ustadz ya. Sementara sebagai seorang perempuan itu rasanya pengen pengen buat status atau apa, sementara jadi hati itu rasa kurang plong gitu Ustadz kalau menghadapi hal-hal yang yang kita lihat itu tidak tidak benar gitu dalam agama Ustadz. Kemudian yang kedua, adakah amalan agar kita terhindar dari fitnah? Kaitannya karena saya dalam pemerintahan itu bekerja dalam hal keuangan Ustadz. Takutnya, maksudnya yang ditakutkan kita tidak makan nangka tapi kita kena getahnya gitu Ustadz. Itu saja Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Semoga selalu sehat dan bahagia Ustadz. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pegawai bank konvensional datang ke saya mau resign. Ada aparatur negara bertentangan dengan batinnya, perang jiwanya, akhirnya dia mau keluar. Ada juga ASN mau resign. Saya jawab pertanyaan satu aja. Saya balik nanya satu. Kalau kau keluar dari situ, yang menggantikan kau malaikat atau setan? Kata dia, setan Pak Ustadz. Lebih setan dia atau setan kau? Ya, aku nggak setan kali Pak Ustadz, setengah setan. Maka tetaplah di situ. Karena kalau kau keluar, digantikan oleh setan-setan, rusak negeri ini. Kau tetap aja di situ. Adapun kawan sekeliling, atasan, kan fasenya 3. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Robahlah dengan tangan. Kau nggak bisa karena di dalam. Jadi yang bisa dengan tangan itu siapa? Serahkan sama FPI. Front Persaudaraan Islam. Yang sanggup dengan tangan. Karena mereka nggak ada kepentingan. Dia nggak PNS, dia nggak sen. Wabilisani, dengan lisan. Kamu juga nggak bisa dengan lisan. Karena di dalam sistem. Jadi siapa yang dengan lisan? Serahkan yang lisannya lancar. Ada Ustadz Das'an Latif. Kita gas ini katanya. Ada Ustadz Somad, senggol tipis-tipis. Nah, lewat syair, lewat puisi, lewat tulisan, lewat khutbah Jumat. Terus kami yang di dalam ini Pak Ustadz, fabi qalbih, dengan hati. Aku nggak ikut, tapi kursi ini kutahankan. Kursi ini diincar orang. Nama kursinya ASN, nama kursinya TNI, nama kursinya Polri, nama kursinya Kejaksaan. Kalau sampai kursi ini ku lepas, diambil orang, aku mesti pegang kursi ini. Tapi aku nggak bisa speak up. Kalau aku ngomong, nanti aku kena skor, kena ini. Aku bukan munafik, aku bukan nggak ngaji. Aku bisa mempertahankan ini udah jihad juga ini. Nah, kami nggak bisa posting Pak Ustadz. Kami nggak bisa ngomong. Kami nggak bisa ngasih pendapat. Jihad kalian hanya mengisi kursi itu daripada diambil iblis, setan, dedemit. Itu udah jihad udah tuh. Kalian tidak jahat, kalian sedang berjihad. Peganglah itu, jaga dengan baik. Iya Pak Ustadz, tapi banyak duit haramnya. Apa duit haramnya? Keluar kota 3 hari, tanda tangannya 9 kali, tapi cuma sekali. Ambil yang sehari saja. Berapa budgetnya dikasih? 3 juta. Ambil 1 juta. Karena yang tetes 10 keringatmu 1 juta.
Yang dua ini kalau kami balikkan nanti gimana? Jangan dibalikkan. Nanti diambil orang lain. Ambil, serahkan ke masolih ammah, kepentingan umum, panti jompo, anak yatim, fakir miskin. Jangan kasih makan anak istri suami, haram. Apalagi tiket pesawat Pak Ustadz, kami berangkat pakai pesawat murah sama bapak-bapak atasan. Tapi dalam laporannya tiketnya pesawat mahal. Berapa pesawat murah itu? PP, 1,5 juta. Pesawat mahal 3 juta. Kau ambil 1,5. Memang itulah ongkosmu. Yang 1,5 jangan kau makan. Tak kaya kau gara-gara duit haram itu. Orang yang mengambil duit haram, dia tidak menambah jatahnya. Dia hanya mengambil jatah anaknya, jatah orang lain. Nih, ini tentang masalah poin yang pertama. Poin yang kedua, hati-hati dengan fitnah. Laporan, tengok, baca, tanggal, angka, sadar. Jangan baca sambil nengok handphone. Nanti salah baca. Sebelum membubuhkan tanda tangan, tengok baik-baik. Jangan sampai orang pesta kita nyuci piring. Jangan sampai orang makan apa namanya itu, nangka kita kena getahnya. Detail, jeli. Jangan mau dikambing hitamkan orang. Nah, baik-baik. Tapi yang paling penting dari semuanya adalah doa, zikir, tahajud jangan sampai tinggal. Ngalam baca Yasin. Minta perlindungan sama Allah sebelum berangkat. Sholat dulu, berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jaga aku ya Allah. Tolong aku ya Allah. Allah akan menolong. Insya Allah. Demikian. Tidak hanya untuk ibu, kakak. Tapi buat semua saudara-saudara kita yang sedang diuji dengan ujian yang sama.